Firman Tuhan hari ke-34, Shalom. 3 Februari Selamat tahun pagi 2025, dan Kitab selamat Yesaya berjumpa pasal di channel 56 ayat Kebenaran 1, Peter Tinambunan. perikop, semua Dan terima bangsa akan kasih masuk kepada bilangan umat Allah. saudara-saudaraku yang mendengar channel ini dan aktif, dan juga saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah memberikan thanks. Nah, firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-34 tanggal 3 Februari tahun 2025, diambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1 dengan perikop, semua bangsa akan masuk bilangan umat Allah. Sebagai natnya, saya tetap menyampaikan dalam 3 versi bahasa Indonesia yang umum, bahasa Indonesia yang khusus sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganopari. Nah, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Tuhan berkata pada umatnya, lakukanlah apa yang adil dan yang sesuai dengan hukumku, sebab sebentar lagi aku datang menyelamatkan kamu, dan keadilanku dinyatakan. Dalam bahasa Batak Toba Siganopari didok songonon, didok Jehovah do tu bangsona, ulahon hamuma nasitong jala na denggan, ai tibu nama paluauku hamu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Dengan perikop adalah pidato perpisahan Yosua. Apa makna dari ayat ini? Yaitu Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Kitab ini mengisahkan tentang peringatan yang diberikan Yosua kepada bangsa Israel untuk tetap setia kepada Allah dan hukum-hukumnya. Jadi dalam pidato tersebut, Yosua mengingatkan tetap setia kepada Allah dan hukum-hukumnya. Itulah makna daripada ayat ini secara keseluruhan. Kemudian apa pesan moral dari ayat tersebut? Kita lihat. Pentingnya berpegang teguh pada iman dan komitmen kepada Tuhan, serta menjauhi pengaruh buruk dari bangsa-bangsa lain. Jadi ada pengaruh buruk dari bangsa-bangsa lain, harus dijauhi. Seperti contoh, waktu Yosua masuk ke Jericho, masuk ke Amori dan semua kota-kota yang di tanah Kanan, bangsa yang didapati di sana adalah penyembah berhala, tidak mengenal Tuhan. Maka Tuhan Allah mengatakan, hancurkan, rebut, dan bagi tanahnya. Nah, itulah pesan Allah kepada Yosua. Sekarang Yosua mengadakan kata-kata perpisahan dengan bangsa Israel. Mungkin dia sudah mulai tua, ya. Pesan moralnya tadi adalah pentingnya berpegang
teguh pada iman dan komitmen kepada Tuhan, serta menjauhi pengaruh buruk dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain termasuk yang dijajah, yang dikuasai oleh Israel. Nah, kemudian setelah kita tahu apa makna dan apa pesan moral, terus bagaimana pembelajaran dari ayat yang tercantum dalam Yosua pasal 23 1 sampai 16? Apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Di sini dikatakan bahwa pentingnya menjaga diri dan pengaruh negatif, ya. Jadi dari pengaruh negatif dan menjaga diri dari pengaruh negatif, dan tetap fokus pada pengarahan Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Fokus pada pengajaran Tuhan. Selain itu, Yosua menggambarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan akan mendatangkan berkat dan perlindungan. Jadi mendatangkan berkat dan perlindungan. Jadi ketidaktaatan akan menerima konsekuensi buruk. Jadi inilah pembelajaran dari ayat ini. Yosua mengingatkan, kalau kalian taat kepada Tuhan akan mendatangkan berkat. Tapi kalau kalian tidak taat, konsekuensinya buruk yang akan didapat. Inilah pembelajaran daripada perikop ini. Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Yang Yosua, ya, Yosua pasal 23 1 sampai 16, yaitu pidato perpisahan Yosua. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, yaitu Roma pasal 7 ayat 21 sampai 25. Yaitu dengan perikop pertentangan dalam diri manusia. Jadi dalam diri manusia, waktu yang lalu Sabtu sudah kita jelaskan, ada kehendak baik dan buruk, ada niat baik dan niat buruk. Tapi kadang-kadang niat buruk itu bisa ditutupi oleh niat baik apabila belenggu-belenggu itu menutupi diri kita. Nah, di sini dikatakan apa makna daripada pertentangan dalam diri manusia. Paulus menggambarkan, ya, pergumulan manusia antara keinginan baik dan tindakan yang seringkali melawan keinginan tersebut, menunjukkan bahwa manusia terikat pada dosa, tetapi dapat ditemukan jalan keluar melalui Kristus. Jadi walaupun kita sudah terikat dalam dosa, artinya ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang jahat, ya, kita teringat untuk mencari jalan keluarnya adalah dengan melalui Yesus, karena Dia sudah mengajarkan semua bagaimana untuk baik dan apa jaminan kalau kita berbuat baik, ya. Ada saran daripada Yesus bahwa kalau kita berbuat baik, maka hidup kekal yang sejati. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak turut pada hukum-hukum Tuhan dan ajaran-ajaran Kristus, kematian akhir hidup kita. Nah, sekarang apa pesan moral? Jadi kalau tadi maknanya adalah melawan keinginan tersebut atau keinginan jahat itu dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Apa pesan moral daripada perikop ini dalam kitab Roma pasal 7 ayat 21 sampai 25, ya. Pesan moralnya adalah para teolog, ya, menyebutkan bahwa Paulus menekankan perlunya mengandalkan anugerah Allah dan kuasa Roh Kudus. Jadi ada
pesan moral para ahli teologi ya, bahwa Paulus itu menekankan katanya ya bahwa perlunya mengandalkan anugerah Allah. Atau anugerah Allah itu apa? Keselamatan itu adalah gratis. Jadi anugerah Allah itu ya perlu diandalkan untuk kebaikan selanjutnya. Nah, kemudian dikatakan adalah ada kuasa Roh Kudus untuk mengatasi dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Roh Kuduslah yang mengarahkan kita untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Para teolog sudah mengatakan bahwa Paulus selalu menekankan untuk ya perlunya mengandalkan anugerah Allah, dan juga ya untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan bersekutu dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu ada di dalam hati nurani kita. Dia bekerja menurut kata hati dan menurut God spot kita. Nah, sekarang kita sudah tahu apa makna dan pesan moral daripada perikop ini. Sekarang bagaimana pembelajaran dari perikop ini? Nah, kita lihat pembelajaran ya. Bahwa dalam kelemahan kita bukan berarti tanpa harapan. Jadi kalau kita sudah lemah, bukan berarti kita tanpa harapan. Nah, tetapi ada kekuatan dalam Kristus untuk menciptakan perubahan dalam hidup kita. Jadi ada kekuatan dalam Kristus untuk menciptakan hidup kita. Nah, seperti Roma pasal 7 ayat 21 ya, dikatakan bahwa karena itu aku mendapati hukum ini apabila aku menghendaki untuk berbuat baik, yang jahat ada padaku. Nah, jadi karena itu katanya, aku mendapati hukum ini apabila aku menghendaki untuk berbuat baik, yang jahat ada padaku. Jadi hukum ini kita mau berbuat baik ya, tapi ada yang jahat yang bisa membelenggu kita. Nah, jadi disinilah dikatakan bahwa dalam kelemahan kita bukan berarti tanpa harapan, tetapi ada kekuatan dalam Kristus untuk menciptakan perubahan di dalam hidup kita. Jadi tetap bersandar kepada Yesus Kristus. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam untuk melengkapi perikop hari ini. Nah, kemudian kita masuk dalam pedoman dalam 1 bulan. Dalam bulan Februari ada pedoman yang diberikan dalam Almanak HKBP. Kalau saya melihat dari semua ayat harian dan dokumen, yang paling baik dan lengkap adalah Almanak HKBP. Dia terstruktur dengan baik. Ayat hari ini, bacaan pagi, bacaan malam, dan ada nyanyian. Semua sudah dijadwalkan dengan baik. Sekarang, apakah dengan kerja keras daripada pusat HKBP, sekjen HKBP membuat almanak ini, tapi tidak kita respon dengan baik? Ini menjadi tantangan bagi kita. Dan ini harus ditransformasikan oleh para pendeta yang bertugas di setiap jemaat. Harus ya. Karena sekarang fokus adalah transformasi spiritual, seperti tertulis dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Jangan serupa dengan dunia, berubahlah dengan
budi pekertimu yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk mengetahui hal yang baik dan yang kehendak Tuhan. Dan jadilah kita menjadi manusia sempurna. Yaitu apa? Syarat daripada sempurna di hadapan Tuhan: menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita bisa dikatakan manusia sempurna. Itu kuncinya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pedoman dalam bulan Februari ya, dengan topik mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Ini topiknya. Jadi mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Kemudian apa yang menjadi penjabaran daripada topik tersebut? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, pasal 46 ayat 2 dikatakan begini: Allah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Jadi perlindungan kita siap hadir dan mampu menolong dalam kesesakan. Harus kita buktikan setiap hari, setiap dalam kehidupan kita. Inilah merupakan inti daripada bulan Februari yang harus kita renungkan setiap saat. Nah, kemudian apa makna dari perikop ini? Kita tetap mengatakan makna pesan moral dan pembelajaran, supaya kita lebih tahu bagaimana selama 1 bulan ini bergeming dalam diri kita dan semua jemaat HKBP ya. Makna dikatakan, apapun terjadi di dalam dunia ini, apapun terjadi, bumi berubah, ya kita tahu bahwa bumi akan berubah, yang tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 9. Langit baru, bumi baru diciptakan oleh Tuhan. Bumi lama, langit lama musnah, lenyap, tidak ada. Yang kita tempati saat ini itu akan hilang, dan diciptakanlah bumi baru dan langit baru. Di sini dikatakan apapun terjadi di dunia ini. Jadi apapun, tidak terkecuali bagaimanapun beratnya. Bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di dalam laut, mendatangkan tsunami. Kita tidak takut. Inilah pedoman kita dalam bulan Februari. Kita tidak takut. Kita tetap maju. Kita tetap bangga dengan Tuhan kita ya. Kita tidak takut. Nah, karena adanya perlindungan dan keamanan yang kita miliki dan dari Tuhan, meskipun di tengah situasi yang tidak menentu. Jadi karena ada perlindungan, ada keamanan dari Tuhan ya, di dalam situasi yang tidak menentu. Itulah makna daripada perikop ini. Nah, sekarang bagaimana pesan moral yang harus kita pegang dalam perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan menjalankan karakter Tuhan. Jadi iman yang teguh dan menjalankan karakter Tuhan. Apa itu karakter Tuhan? Kita harus tahu. Karakter Tuhan adalah 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Apa dikatakan karakter Tuhan? Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini parameter karakter Allah, bahwa Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah.
Nah, di sini dikatakan bahwa pentingnya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan menjalankan karakter Tuhan dalam situasi yang tidak menentu dan menghadapi tantangan yang besar. Jadi kalau ada situasi tidak menentu, tantangan yang sangat besar, iman yang teguh dan manfaatkan karakter daripada Tuhan. Itulah pesan moral dari ayat ini. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran dari makna dan pesan moral tersebut? Apa yang bisa kita dapat? Pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembelajaran di sini adalah kita diajarkan untuk bersandar pada kekuatan dan kasih Tuhan yang tidak akan tergoyahkan. Jadi sudah dikatakan, kasih Allah itu tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Itulah yang harus kita bersandar kepadanya. Artinya fokus interest kita pada kasih Allah yang tidak tergoyahkan. Nah, sebagai kesimpulan dalam perikop ini adalah apapun terjadi di dunia ini, kita tidak takut bila memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan bersandar kepada kekuatan dan kasih Tuhan yang tidak tergoyahkan. Inilah yang harus kita dengungkan selama bulan Februari dari tanggal 1 sampai 28. Ini harus kita ulang-ulang. Kasihnya tidak tergoyahkan dan kita harus tangguh iman dan kita harus memiliki karakter Tuhan yang bisa kita jalankan setiap saat. Nah, sekarang setelah kita melihat daripada 1 bulan, ayat 1 bulan, sekarang kita melihat ayat hari ini. Perikop hari ini apa? Ayat hari ini dikatakan dalam Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Jadi pasal 56 ayat yang pertama dengan perikop bahwa semua bangsa-bangsa masuk bilangan umat Allah. Jadi tidak terkecuali. Semua bangsa-bangsa itu masuk dalam umat Allah. Nah, dikatakan dalam ayat 1, Tuhan berkata pada umatnya, lakukanlah apa yang adil dan yang sesuai dengan hukumku, sebab sebentar lagi aku datang menyelamatkan kamu dan keadilanku dinyatakan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali diingatkan kita supaya tetap menjalankan apa yang adil dan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi sedikit pun kita tidak bergoyang atau meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Karena Tuhan mengatakan sebentar lagi aku akan datang dan keadilannya akan dinyatakan. Sebentar lagi ini bagi kita anytime, setiap saat kita boleh pergi. Karena tidak ada yang bisa menahan kita. Namun kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah prerogatif dari Tuhan. Jadi di sini penantian kita ada dua. Penantian kita saat ini bahwa kita siap dipanggil setiap saat. Kita siap menghadap setiap saat. Dan penantian yang kedua, kita siap menghadapi pengadilan yang datang dari Tuhan. Nah, dalam menghadapi pengadilan ini, kita dikatakan Tuhan berkata pada umatnya, lakukanlah apa yang adil dan yang sesuai dengan hukumku. Jadi sudah, kalau kita sudah lakukan sesuai hukumnya, mau datang saat ini pun menjemput kita, dan untuk pengadilan nanti pun sudah ada spare, sudah ada modal kita. Modal kita yaitu tadi, lakukan hukumku dan yang adil sesuai dengan hukumku, katanya. Itu kuncinya. Nah, kemudian kita lihat apa makna
perikop ini. Selalu kita lihat maknanya apa. Ya. Pemahaman pada pentingnya keadilan dan kebenaran, ya. Jadi pemahaman kita dalam melihat kebenaran dan keadilan, ya, bahwa Tuhan mengharapkan umatnya untuk hidup dengan integritas yang tinggi. Jadi pemahaman dalam menjalankan kebenaran dan keadilan, Tuhan mengharapkan umatnya pentingnya menjaga integritas yang tinggi. Apa itu integritas? Sesuai kata dan perbuatan. Apa yang kita katakan, itu yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat, itu yang katakan. Maka Eporus Emeritus, ya, yang Syahat, ya, mengatakan bahwa pangalaho do jamita, jala jamita do pangalaho. Nah, ini pun dikatakan bahwa apa yang adil dan yang benar sesuai dengan hukumku harus kita laksanakan dengan integritas yang tinggi, sesuai kata dan perbuatan. Dan implementasinya, saya dalam situasi apapun, apakah dalam situasi dunia bergoncang, apakah dalam situasi dunia keadaan aman, tidak akan terganggu. Kita dalam situasi apapun. Lingkungan boleh mempengaruhi, tapi menentukan diri kita tidak boleh. Kita yang menentukan siapa kita. Pengaruhi boleh, tapi untuk menentukan diri kita adalah kita sendiri. Itulah namanya punya integritas yang tinggi. Itulah makna daripada perikop ini. Nah, sekarang apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah menerapkan prinsip-prinsip, ya, karakter Tuhan. Jadi menerapkan prinsip-prinsip karakter Tuhan. Prinsip-prinsip karakter Tuhan tadi adalah kasih. Jadi prinsip-prinsip kasih itu kita terapkan. Apa yang mendasari di dalam hal menjalankan kasih? Itu jelas bahwa membantu orang miskin sama dengan memberi piutang kepada Allah. Ya. Nah, Amsal 19 ayat 17, bahwa memberikan, ya, bantuan kepada orang miskin itu sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Artinya kita membantu orang yang membutuhkan itu sama dengan memberikan kepada Allah. Jadi jangan lagi kita susah, kapan saya membantu Tuhan, kapan saya melihat Tuhan. Begitu kita melihat orang miskin, kita sudah melihat Tuhan. Apalagi kita menjalankan membantu, kita sudah memberikan pinjaman kepada Tuhan dan akan dibalaskannya, ya. Bukan dibalaskan sesuai amal, tidak. Tapi artinya perbuatan kita itu, ya, bukan sesuai amal kita, tapi perbuatan kita dinilai oleh Tuhan Allah dalam penghakiman, ya. Dinilai. Itu dia. Bukan beramal, bukan. Tapi dinilai apa yang kita lakukan itu bisa diberikan kelak kepada kita apa yang sudah kita jalankan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itulah pesan moral, ya. Menerapkan prinsip-prinsip karakter Tuhan dan selalu berusaha bersikap jujur, membantu orang lain dan berperan aktif, ya, dalam komunitas. Komunitas itu dalam gereja, jadi berperan aktif dalam komunitas, ya. Kemudian katanya adalah jujur dan selalu menekankan prinsip-prinsip karakter Tuhan, yaitu kasih. Kita tetap katakan karakter Tuhan adalah kasih. Itulah pesan moral dari perikop ini. Kemudian apa pembelajaran yang kita dapat setelah kita lihat makna dan pesan moral? Makna tadi, jangan takut
ya, dan boleh dikatakan lakukan apa yang adil dan yang sesuai dengan hukumku, katanya. Dan pesan moralnya adalah menerapkan prinsip-prinsip karakter Tuhan. Dan sekarang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari makna dan pesan moral tersebut, ya. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah bahwa Tuhan mengharapkan umatnya agar melaksanakan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan sebagai cerminan dari iman mereka. Ya. Nah, di sini dalam mereka itu Israel, jadi iman. Jadi kalau kita, ya iman kita. Jadi dikatakan bahwa Tuhan mengharapkan umatnya agar melaksanakan hukum dan keadilan sebagai cerminan dalam iman mereka. Jadi hukum dan keadilan itu merupakan cerminan daripada iman kita yang teguh itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, jadi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, ya, mendorong kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan Tuhan, sikap adil, jujur, dan integritas. Jadi nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, yang harus kita menyimak, mempelajarinya adalah jujur, adil, dan integritas. Itulah pembelajaran dari perikop ini, baik makna juga pesan moral. Jadi kita ulangi, makna tadi adalah pentingnya keadilan dan kebenaran, bahwa Tuhan mengharapkan umatnya untuk hidup dengan integritas. Maknanya kita diminta supaya hidup integritas sesuai kata dan perbuatan. Pesan moralnya adalah menerapkan prinsip-prinsip karakter Tuhan, nilai-nilai yang terdapat di dalam Tuhan. Nah, pembelajarannya, nilai-nilai itu adalah dikatakan jujur, ya, dan adil, ya, dan juga adalah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Tuhan, yaitu adil, jujur, dan integritas. Nah, sekarang kita masuk dalam conclusion, keputusan. Apa kira-kira keputusan atau kesimpulan dari perikop tersebut? Ya, apa kesimpulannya? Kita selalu mengajukan ada 3 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja tantangan yang kita hadapi dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam hidup sehari-hari? Jadi dalam menjalankan keadilan, ya, dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, apa tantangan? Karena kadang-kadang kalau kita menyatakan yang sebenarnya, kadang-kadang dibenci oleh orang. Tapi itu tidak masalah. Memang dunia, ya, adalah tidak seirama dengan Tuhan. Kehendak dunia, kehendak Tuhan jauh berbeda. Contoh, kalau kita menegakkan suatu kebenaran, kita menjadi perguncingan. Artinya, si sogo do halak namandok nasi tong, pasti dibenci orang. Tapi jangan takut, karena dikatakan, ya, dalam kisah para rasul, waktu Petrus ditanya oleh para hukum agama, jangan lagi beritakan firman Tuhan dengan nama Yesus, katanya. Tapi Petrus mengatakan, kami lebih menuruti Tuhan Allah daripada manusia dalam hal kebenaran. Jadi kita pun dalam menegakkan kebenaran, ikon oloando ibadi debata asa di jolma. Jadi kalau kata orang menggunjing, oh ini si anu begini, oh begini, jangan takut menyatakan kebenaran. Dan jangan takut dimaki-maki orang lain. Karena itu adalah di sini dikatakan, ya, kita harus iman yang kuat apapun terjadi. Nah, di sini tadi katakan,
apa saja tantangan yang kita hadapi dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Apa tantangan? Mari kita lihat ya. Nah, dalam menerapkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan ya pada berbagai tantangan yang dapat menguji integritas dan komitmen kita. Jadi, apakah kita sesuai kata dengan perbuatan? Ini sering diuji oleh orang. Dicoba. Wah, pasti ini gak akan bertahan. Oh, jangan. Kita tetap care. Sesuai kata dengan perbuatan. Kita tetap menjaga. Nah, jadi inilah yang seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menguji integritas dan komitmen kita. Itu bisa teruji. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut adalah inti dari ajaran Kristen yang mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran dan saling memperlakukan sesama dengan adil. Apa tantangan utama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan? Ada pressure group dari luar bisa menggoyahkan umat kita, ya, seperti apa? Berita-berita hoak itu bisa menggoyahkan umat kita. Contoh apa berita hoak? Ya. Nah, Dewi Bulan dikabarkan meninggal karena azab dan ada videonya, ada di rumah sakit. Itu hoak, diberitakan itu sehingga bisa menggugah iman orang. Wah, karena dia katanya menghujat Allah ya. Dia menghujat katanya. Bahkan dia dalam pertanyaan itu menantang. Coba buatkan saya sakit atau bentol-bentol di muka saya katanya. Kalau kau benar katanya. Kalau Allah yang itu benar katanya. Coba, tantangan. Dan diberitakanlah bahwa Dewi meninggal karena diazab oleh Tuhan Allah. Oh, itu beredar beritanya. Dan muncul beberapa hari kemudian Dewi Bulan bangkit kembali dari liang kubur katanya. Wah, inilah ternyata berita hoak itu bisa mengganggu kita. Dan inilah grup pressure yang menekan kita dari luar. Maka setiap ada berita-berita yang mengecewakan kita, ada teknologi canggih saat ini. Tanya Google, apakah ini hoak apa benar? Nanti dijawab. Oh, ini hoak. Oh, ini benar. Ini hoak. Jadi kita tidak lagi takut dengan tantangan dari luar saat ini yang berita-berita hoak. Jangan ragu. Sudah ada jawabannya di dalam teknologi saat ini. Jadi tantangan-tantangan itu tadi adalah adanya pressure group dari luar bisa menggoyahkan iman kita. Seperti berita-berita hoak ya, seperti ada ya membuat kita menjadi ragu. Nah, dan juga ada kelompok-kelompok tertentu juga menekan kita. Artinya kita tidak bisa berbuat atau berkata apa karena kita cepat dikatakan, oh ini penista. Bisa. Ya. Nah, dan itu adalah tantangan bagi kita. Maka di sini sudah dinyatakan tadi ini ya, kuncinya adalah iman yang kuat dan punya integritas yang tinggi, jujur dan adil. Itu jawabannya. Kalau itu sudah kita lakukan, kita tidak takut apapun terjadi. Bahkan bumi berubah, gunung-gunung bergoncang dalam laut pun jangan takut. Kata jangan takut. Yang penting kita tetap iman kita yang teguh dan kuat. Dan kita tetap menjaga integritas kita dan kejujuran dan juga keadilan. Itu kuncinya. Nah, kemudian dari dalam diri sendiri, tantangan itu apa? Nah, kecenderungan untuk mempertahankan pendapat pribadi. Nah, ini atau kepentingan ya yang dapat mengganggu objektivitas kita dalam melakukan sesuatu. Jadi misalnya kita kadang-kadang tidak lagi jujur kalau ada objektivitas kita terganggu, misalnya harta kita ini, sehingga
kita tidak bisa mengatakan sejujurnya karena terganggu dengan itu. Nah, ini tidak boleh. Kalaupun itu terganggu, kalau kita menyatakan yang sebenarnya, jalankan. Toh, masing-masing punya konsekuensi. Ada risiko. Kalau kita berbuat dan bertindak dengan baik, apapun konsekuensinya kita terima. Ya, bahkan Paulus mengatakan, mati pun di penjara tidak jadi masalah, ya kan, seperti kisah para rasul itu, ya. Petrus, Yohanes dibunuh nggak ada masalah, tidak jadi soal. Nah, saya juga melihat ada apologet itu yang seperti di televisi, mati pun kami demi Yesus karena tidak masalah, tidak lagi takut. Paulus sendiri mengatakan kematian untung kalau dia bersama Kristus, karena kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dia dikuasai iblis, mati, dan dia dikuasai oleh Tuhan Allah, ditaklukkan kuasa iblis itu dan bangkit di hari yang ketiga. Itulah role model bagi kita kalau kita tidak perlu takut kalau mati. Itu yang dikatakan, ya. Nah, tadi nilai-nilai tadi ada grup meneser dari diri sendiri, yaitu kepentingan pribadi itu sering, ya, kalau mengganggu objektivitas kita, dia bisa berubah. Keputusan kita bisa berubah. Nah, disinilah dikatakan tadi, nilai-nilai yang bisa kecenderungan mengganggu kita dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian apa dasar kita untuk menangani ini? Ya. Alkitab mengingatkan kita dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia, dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bisa disembunyikan cahayanya. Ini pengertian yang sangat dalam. Artinya, kota yang di atas gunung itu pasti memancarkan terang, dilihat oleh semua orang. Tidak mungkin bisa disembunyikan, tidak. Udah di atas kok, kelihatan dari semua. Sama dengan mercusuar. Mercusuar itu dilihat dari mana-mana. Tidak mungkin disembunyikan. Itu di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Jadi, yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Ini mengingatkan kita. Apa yang diingatkan dalam hati ini? Diingatkan akan tanggung jawab yang kita miliki sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau sudah sebagai anak-anak Allah, kita pertahankanlah tanggung jawab itu sebagai terang bagi orang. Maka Yesus mengatakan, akulah terang, dan barang siapa bersama dengan saya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ya, Yesus, akulah terang, katanya. Jadi ini pun kita memiliki sebagian anak-anak, ya. Jadi untuk menghasilkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah dunia yang gelap. Jadi dengan adanya terang yang kita miliki, dunia yang gelap kita bisa berikan cahaya, menerangi sekeliling kita, ya, menerangi. Nah, kita dipanggil untuk menjadi contoh bagi orang lain. Jadi kalau sudah sebagai anak-anak Tuhan, harus juga sebagai contoh menerangi sekeliling atau di lingkungan. Nah, ini menunjukkan nilai-nilai tersebut, ya, seperti karakter Tuhan dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita tonjolkan, ya, bahwa tadi dikatakan bahwa kota di gunung tidak mungkin disembunyikan cahayanya. Nah, ini pun kita yang sudah dianggap anak-anak Tuhan, jangan menyembunyikan cahaya yang akan beredar dari, tunjukkan kepada orang lain, sampaikan dengan integritas, ya, yang tinggi dan menjalankan karakter Tuhan. Itu kasih yang merupakan karakter daripada Allah. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan kedua, ya. Bagaimana cara kita, ya, menolong orang-orang yang terpinggirkan
di masyarakat dan untuk lebih efektif supaya berhasil guna. Bagaimana cara kita untuk orang-orang yang terpinggirkan, yang termarginalkan. Menolong orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat adalah panggilan bagi setiap orang percaya, terutama dalam konteks ajaran Yesus, ya, yang mengajarkan kita untuk mentaati Tuhan dalam segala hal, ya. Jadi untuk mencintai Tuhan dan sesama. Jadi ini merupakan ajaran Yesus mengajak kita mencintai Tuhan dan sesama. Waktu Yesus ditanya oleh kaum Farisi, Tuhan, dari 10 hukum itu, hukum manakah yang paling penting? Ini menjebak. Kalau Yesus mengatakan hukum pertama, wah, yang lainnya ada hubungan, bisa nanti disalahkan. Tapi Yesus menjawab dengan baik. Dia menyimpulkan dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, dikatakan, hukum yang pertama dan utama adalah cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang paling utama. Kemudian hukum kedua katanya, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang mengganggu ini. Akhirnya bangsa Israel, bangsa Yahudi sangat kagum kepada Yesus, dan mereka menerima pernyataan Yesus dengan baik, sehingga mereka banyak yang bertobat dengan adanya penjelasan Yesus dalam hukum-hukum itu. Kesimpulan daripada hukum-hukum Tuhan. Itulah hebatnya penjelasan Yesus yang sangat masuk dalam alam bawah sadar setiap orang. Setiap Yesus berbicara, alam bawah sadar kita selalu menyambut dengan baik, karena alam bawah sadar itulah, ya, clear daripada Yesus, bukan daging, bukan daging. Rohani kita lah merupakan, ya, clean Yesus dalam menyampaikan sesuatu, ya. Itulah yang dikatakan, sehingga bangsa Yahudi itu langsung mereka menerima apa penjelasan Yesus. Coba kalau dibilang Yesus, oh, ayat yang keempat atau hukum yang keempat, ya, dan apa, hormati hari Sabat. Wah, yang lain bagaimana? Nah, jadi Yesus tidak mau dijebak oleh Farisi atau bangsa Yahudi. Nah, jadi inilah yang dikatakan dalam Markus 12 ayat 30 tadi, salah satu cara yang objektif, ya, efektif untuk menolong orang-orang terpinggirkan adalah, ya, dikatakan melakukan tindakan nyata. Jadi cara untuk menjalankan tugas kita kepada orang yang terpinggirkan itu harus ada tindakan nyata. Apa itu tindakan nyata? Sini dikatakan bahwa, ya, seperti memberi bantuan materi. Ini memberikan bantuan dalam kehidupan sehari-hari untuk, ya, kebutuhan sekunder, makan, minum. Nah, kemudian di sini, ya, mendengarkan keluhan mereka. Apa keluhannya? Jadi di sini ada nanti kita rasa simpati dan empati, merasakan apa yang dirasakan oleh mereka kalau kita mendengar keluhannya. Nah, kemudian yang ketiga dikatakan adalah menjadi, ya, menjadikan dukungan moral, menjadikan akan dukungan moral kepada mereka
Artinya kita menjadi seorang the voice from the voiceless. Kita bisa menyuarakan suara yang tidak bersuara, yang terpinggirkan. Itulah yang menjadi harus kita lakukan dalam hal melakukan tindakan nyata terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Melakukan tindakan nyata itu seperti memberi bantuan materi, mendengarkan keluhan mereka, dan menjadikan dukungan dan memberikan dukungan moral kepada mereka. Yang disebut dalam Matius 25 ayat 40 ya. Dan juga Amsal 19 ayat 17. Nah, itu harus kita ingat. Nah, dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, apa yang kau lakukan untuk salah satu dari saudara-saudaraku, kata dia, yang paling hina, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi Tuhan sudah mengatakan, apa yang dilakukan kepada saudara-saudara yang paling hina, itu sudah melakukan kepadaku, kata Tuhan. Nah, dalam Amsal 19 ayat 17 dikatakan ya, bahwa membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba Siganopari dikatakan, na pasali Jahobado manang ise mardengan bahasa tunapus. Sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan kalau kita membantu orang miskin. Nah, ini sama juga dikatakan bahwa dalam Matius pasal 25 ayat 40. Inilah orang-orang yang terpinggirkan, cara kita untuk menyelesaikan. Ada dasarnya dan ada hukumnya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan baik terhadap orang-orang yang terpinggirkan memiliki nilai yang besar di hadapan Tuhan. Ini kuncinya. Jadi kalau kita membantu orang-orang yang terpinggirkan, ini mempunyai nilai yang sangat besar di hadapan Tuhan. Nah, jadi ini ya sama dengan mendemonstrasikan karakter Tuhan. Ya. Yang mengutamakan kasih sesuai dengan ajaran Kristus. Itulah cara kita menghadapi orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat. Sekarang poin ketiga atau terakhir pertanyaan ketiga adalah seberapa penting peran komunikasi dalam ya memelihara hukum dan keadilan. Jadi komunikasi memelihara hukum dan keadilan. Bagaimana tantangan yang kita lakukan, yang bisa kita terapkan dalam lingkungan kita. Artinya peran komunitas dalam memelihara hukum dan keadilan di lingkungan kita. Berarti komunitas ini adalah berarti seperti perkumpulan kita, gereja, rumah Tuhan ya. Komunitas, organisasi kita. Nah, peran komunitas sangatlah penting dalam memelihara hukum keadilan sebagaimana diajarkan dalam kitab suci. Jadi kitab suci sudah mengajarkan itu ya dalam komunitas. Dalam konteks iman Kristen, komunikasi komunitas berfungsi sebagai wakil Allah. Jadi komunitas itu merupakan wakil daripada Allah di bumi ya, dan memiliki tanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kasih. Jadi komunitas itu sebagai wakil daripada Allah. Seperti komunitas gereja itu kan rumah Tuhan ya. Gereja adalah rumah Tuhan. Berarti wakil Tuhan ada di bumi. Komunitas itu berada di sana. Nah, dalam Amsal 31 ayat 8 sampai 9 ya dikatakan, berbicaralah untuk orang-orang yang tidak dapat berbicara, untuk hak semua orang yang terpinggirkan. Berbicaralah dan timbanglah dengan adil
ya, dan pertahankan hak orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini tadi saya katakan, the voice from the voiceless. Menjaga hak-hak orang miskin, ya, menjaga apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kalau gereja adalah wakil Tuhan, maka dia wajib hukumnya menjaga keadilan dan kebenaran di dalam komunitas gereja dan terhadap jemaat. Itu yang mau kita sampaikan. Nah, jadilah the voice from the voiceless, artinya menyuarakan suara yang tidak bersuara, yang kehilangan akal, kehilangan pengaruh, tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong, tapi dia tertindas. Nah, di sini perlu komunitas gereja sebagai wakil Tuhan untuk menjembatani permasalahan tersebut, sehingga hak asasi manusia bisa dijalankan dengan baik. Nah, kemudian pentingnya suatu komunitas dalam mempekerjakan pengajaran keadilan dan hak-hak, ya, asasi manusia dalam konteks tanggung jawab gereja. Ini dalam konteks tanggung jawab gereja, setiap anggota memiliki tanggung jawab untuk berdiri bagi mereka yang tidak memiliki suara dan, ya, memastikan tindakan dan keputusan yang diambil dalam komunitas mencerminkan kasih dan keadilan. Jadi keputusan yang diambil itu tetap mencerminkan karakter Tuhan dan keadilan. Maka kasih itu selalu didahulukan. Itulah jawaban kita dalam menghadapi peran komunitas dalam memelihara hukum dan keadilan dalam lingkungan. Jadi dituntut untuk berbuat adil dan bertanggung jawab. Nah, jadi berbicaralah untuk orang-orang yang tidak dapat berbicara, untuk hak semua orang yang terpinggirkan. Jadi kuncinya adalah harus menjadi agen perubahan, agent of change, the voice from the voiceless, mampu menyuarakan orang-orang yang tidak bersuara, yang tidak mampu menyampaikan pendapat. Ini adalah tugas komunitas gereja di masa yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati kita semua.